Kontestasi politik pada tahun 2020, 2 tahun lalu, mempunyai kisah yang unik. Berlangsung di tengah pandemi, pilkada pada 2020 yang sempat kabarnya waktu itu mau ditunda, enggak, tapi jalan terus. Pilkada kali ini dihiasi dengan kerabat atau keluarga dari elit politik yang bertanding di panggung politik daerah masing-masing. Isu semacam ini juga berkaitan dengan kontestasi politik keluarga. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur. Rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono. Eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman. Saya ajak Anda di Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono, musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV. Supaya Anda, penting nih, tidak tertinggal setiap penayangan episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan investigasi pada episode politik kerabat, dinasti politik. Lalu apakah yang menarik dari investigasi itu? Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda, tolong dibedakan. Saudara, sebelum saya memulai pembahasan saya tentang dinasti politik, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kondisi politik saat ini. Isu Presiden Jokowi akan, ada dua nih, perpanjang masa jabatan atau boleh maju ke periode ketiga. Seperti yang Anda juga mendengar, terus bergulir. Sejumlah kalangan menyatakan diantaranya adalah civil society atau LSM. Kontras misalnya, khawatir ramai isu ini bisa menimbulkan kerusuhan seperti masa tahun 98 yang silam. Kontras juga menekankan sebuah saran agar Jokowi menindak menterinya yang aktif berspekulasi tentang 3 periode. Siapa itu? Yang sering disebut dan kemudian sering berada di balik isu ini adalah Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan. Anda juga mendengar soal itu? Ya, tentu semuanya mendengar. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Jati mencemaskan masalah ini bisa menjadi seperti kerusuhan 98. Ini suara seperti kontras persis. Kalau saya melansir dari sejumlah media massa seperti Kompas.tv atau Kompas.com dan juga CNN Indonesia misalnya, isu ini mampu menimbulkan ketidakstabilan keamanan, dampak dari guncangan politik yang terjadi. Isu semacam ini juga berkaitan dengan kontestasi politik keluarga. Kecemasan muncul saat anak dan menantu Presiden Jokowi maju menjadi pemimpin di sejumlah daerah. Contohnya Mas Bobi di Kota Medan atau Mas Gibran di Kota Solo. Dinasti politik menjadi pemanas ketidakstabilan politik. Kontestasi politik pada tahun 2020, 2 tahun lalu, mempunyai kisah yang unik. Nah, saya mulai cerita nih. Berlangsung di tengah pandemi, pilkada pada 2020 yang sempat kabarnya waktu itu mau ditunda, enggak, tapi jalan terus. Pilkada kali ini dihiasi dengan kerabat atau keluarga dari elit politik yang bertanding di panggung politik daerah masing-masing. Nah, saya menemui salah seorang kandidat yang masih kerabat dari seorang elit politik super terkenal negara ini. Ia adalah Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nama Rahayu muncul
saat Prabowo mengumumkan nama rekomendasi untuk pilkada di kota Tangerang Selatan, Tangsel, keponakannya maju sebagai calon wakil wali kota. Bagaimana kemudian Mbak Sarah menjawab itu? Bahwa Mbak Sarah dipilih karena keponakan Pak Prabowo. Satu hal yang saya nggak suka, kemunafikan. Oke. Jadi saya dari awal, saya menyatakan, saya tahu bahwa pasti salah satu alasan kenapa nama saya diajukan adalah karena ada nama belakang itu. Yang kedua, kalau misalkan dikatakan, oh ini karena kedekatan. Apakah itu mungkin? Mungkin. Nggak mungkin enggak. Oh, Anda akui itu? Loh iyalah. Karena saya tahu di tempat-tempat yang lain juga semuanya karena kekerabatan. Ada faktor itu. Tidak mungkin Tapi tidak. kan nggak semuanya punya kekerabatan. Oh enggak, tapi kalau ada kekerabatan Oke. itu, mau istrinya siapa, gitu kan? Kita tahu juga banyak yang maju Ada, ke kami punya data DPR, juga, banyak betul. yang maju sebagai di pilkada pun juga karena istrinya mantan bupati, istrinya mantan ini, keponakannya siapa, saya bukan satu-satunya. Ada satu hal yang harus penting untuk dipastikan, terlepas dari orang itu siapa. Kalau misalkan seseorang langsung menilai hanya berdasarkan dia anaknya siapa, istrinya siapa, keponakannya siapa, dan seterusnya, berarti dia itu melakukan diskriminasi karena tidak mengetahui lebih soal orang itu. Pertanyaan, apakah kontestasi politik keluarga atau kekerabatan ini lebih ramai pada 2020? Saya memiliki pendapat akan ramai pada kontestasi pilkada tahun berapapun. Kenapa? Karena dinasti politik, orang yang memiliki kerabatan dengan tokoh, sosok yang memang sudah menjadi pejabat atau pemimpin sebelumnya, tentu secara lebih mudah untuk dikenal. Karena proses untuk memilih ada 3. Dikenal, disukai, baru dipilih. Kalau dikenal saja masih masalah, bagaimana bisa menyukai? Kalau belum disukai, ya pasti tidak dipilih. Sesederhana itu. Kemudian kontestasi politik kekerabatan tidak lepas dari pro dan kontra. Ini jelas seperti pernyataan Rahayu Saraswati, pemilih tetap harus melihat kredibilitas kandidat pilihannya. Ini yang disampaikannya. Bukan cuma karena latar belakang kekerabatan. Ia tidak menampik. Memang kalau kita lihat ya, dinasti politik itu pro dan kontra. Kalau di Indonesia kenapa selalu dipermasalahkan? Di Amerika tidak. Selalu itu kemudian yang disampaikan. Di Amerika ada dinasti Bush, ada dinasti Kennedy. Di Indonesia banyak dinasti. Dari Pak Jokowi misalnya ada putra dan menantunya. Dari Pak Prabowo misalnya ada keponakannya. Dan seterusnya. Dari Partai Golkar juga banyak. Dari Pak Erlangga juga ada anaknya. Lalu kemudian, ya tentu ya, PDI Perjuangan misalnya Ibu Megawati juga dengan putrinya, Mbak Puan, dan seterusnya dan seterusnya. Demokrat juga, Pak SBY dengan putranya, bahkan keduanya. Yang pertama adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Mas Ibas, dan seterusnya. Kenapa Indonesia dipermasalahkan, di luar negeri tidak? Ini tentu banyak mengundang pro dan kontra. Kalau menurut Anda seperti apa? Tapi banyak jawaban seperti ini. Di Amerika, sistemnya sudah established. Sistemnya sudah stabil, sistemnya sudah jelas. Di Indonesia, jangan-jangan undang-undang dasar bisa diubah untuk kepentingan sesaat. Benar nggak? Who knows? Menarik untuk kita cermati. Memang tidak bisa menafikan fakta, saudara. Politik kekerabatan dipandang erat dengan keistimewaan dan kepentingan relasi. Ini sebuah fakta. Walaupun tidak semua politik relasi itu jahat loh ya. Kalau memang calon yang diajukan partai politik memang berkualitas dan berkompeten, ya nggak ada salahnya juga sih pihak itu maju dan dicalonkan. Namun, politik kekerabatan seperti ini membuat kesempatan tidak merata. Ini juga fakta bagi seluruh pihak yang ingin mencalonkan diri. Artinya apa? Kalau ada orang yang punya kemampuan lebih, ada orang yang punya kapabilitas yang lebih baik, jangan-jangan bisa dikalahkan dengan si empunya partai, dengan saudaranya pimpinan partai, atau dengan anak atau bahkan menantunya pejabat. Misalnya seperti itu. Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin. Bagaimana prosesnya? Sistem yang harusnya mengatur itu. Tentu ini berpulang. Kalau partai berpulang kepada partainya, ADART dan seterusnya. Ketika ini kaitan dengan pejabat publik, berpulang pada kontrol publik.
tidak semua politik dinasti itu jahat, tetapi kalau dia dibentuk karena memang keinginan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan karena berdasarkan profesionalisme dan kapasitas dan kapabilitas orang yang benar-benar memadai, maka itu no problem. Tetapi dilihat dari etika politik, itu yang ingin kita pertanyakan. Seharusnya oke lah punya kapabilitas, punya kapasitas, tapi kan bukankah banyak orang lain yang juga punya kapabilitas dan kapasitas yang sama? Kenapa tidak dibagi relasi kuasa itu? Praktik dinasti politik bukan hanya ramai di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia. Banyak negara-negara yang melakukan praktik dinasti politik. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya Amerika, ada dinasti Kennedy, ada dinasti Bush, dan seterusnya. Lalu sebenarnya apa ancaman dari dinasti politik? Studi-studi ilmu politik itu menyebut dan memasukkan Indonesia ke dalam kategori demokrasi patronase. Maksudnya apa? Artinya demokrasi dan dukungan politik itu dalam relasi patron klien. Jadi dukungan politik itu diberikan ketika ada imbalan material. Itu satu. Jadi orang dapat berkuasa karena dia mendapatkan dukungan sebagai imbalan atas material yang Patron diberikan. itu pimpinannya ya? Pimpinannya gitu. Dan memberikan material kepada yang pendukung-pendukungnya. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, sumber daya publik di Indonesia, terutama dalam bentuk bantuan-bantuan pemerintah, kontrak-kontrak pemerintah, itu hanya bisa dikeluarkan oleh mereka yang ASN. Oke. Melalui ASN. Aparatur Jadi, sipil negara. aparatur sipil negara. Jadi pimpinan tender, panitia pembuat komitmen, lalu yang mengurus bantuan-bantuan sosial, itu dikelola semuanya oleh mereka yang berada di dalam birokrasi. Artinya mereka yang berkuasa, mereka yang menguasai birokrasi, pimpinan politik di satu institusi pemerintah daerah, atau kementerian, atau badan negara, dia punya kewenangan untuk mengatur distribusi sumber daya material tadi. Proyek, uang, bantuan, segala macam. Jadi fasilitas segala macam. Itu hanya bisa dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kontrol atas birokrasi. Tunggu sebentar. Saya mengutip dari Sekjen Transparency International Indonesia, TII, Danang Widoyoko, yang menjelaskan bahwa potensi bahaya dari politik kekerabatan. Danang menerangkan kepada saya bahwa politik semacam ini bisa memudahkan koneksi, hubungan, agar proses investasi atau proyek-proyek mudah diloloskan. Mendapatkan kontrak pemerintah itu harus memiliki koneksi dan relasi dengan patron, gitu ya. Nah, itu yang kemudian membedakan misalnya dengan Amerika. Dengan Amerika orang tidak harus memiliki akses atau kekuasaan untuk menjadi mengakses proyek-proyek pemerintah, mengenai proyek-proyek pemerintah. Kalau di sini agak sulit bagi kontraktor tanpa memiliki akses ke pemegang kekuasaan untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Di Amerika, Anda mau menggambarkan di Amerika sistemnya terbuka dan transparan. Iya, Di semua Indonesia bisa masih banyak yang abu-abu. Betapa tidak? Karena ada kemungkinan, meskipun tidak semua. Saya katakan sekali lagi ya, saya garis bawahi, tidak semua. Ketika, katakanlah, ini di daerah misalnya ya, ayahnya menjabat, lalu kemudian sudah membentuk sebuah sistem, dalam tanda kutip, penganggaran, proyek, dan lain sebagainya. Kan si pengusaha secara logika lebih senang kalau anak si ayah ini yang kemudian meneruskannya. Atau istri si anak yang meneruskannya. Selesai urusan. Cincai. Tapi tidak semua. Sekali lagi saya katakan tidak semua. Tapi secara logika tentu siapa yang bisa membantah apa yang kemudian saya sampaikan. Kalau dilihat dari nyaman. Sekali lagi, bagaimana caranya untuk menghalau ini semua? Sistem yang established, sistem yang stabil, sistem yang rigid, sistem yang kuat yang harus dibangun. Lewat apa itu? Perundang-undangan, kontrol publik, dan pers. Karena demokrasi terdiri dari 3. Freedom of speech, freedom of expression, dan freedom of the press. Kebebasan untuk berpidato atau menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berekspresi, dan kebebasan dalam pers. Ya tentu semua tidak semua bebas-bebasnya, karena ketiganya pasti diatur. Pers saja diatur karena ada Undang-Undang 40 tahun 99. Kontestasi dinasti politik di Indonesia bukan tanpa alasan hadir di tengah masyarakat. Dinasti bisa memudahkan kegiatan persetujuan proyek dan akses kepada pengembangan karena kebijakan banyak dipengaruhi oleh aparatur sipil negara. Tidak selalu buruk dinasti politik, tapi harus ada pengawasan lebih mengenai kapabilitas, mengenai prosesnya, dan nanti ketika jalan, maka tidak ada yang dirugikan.
baik dari teman satu partai, katakanlah seperti itu, baik dari teman satu kelompok yang hendak maju bersama-sama, atau nanti pada proses ketika ia sudah menjadi pejabat, maka tidak ada kong kali kong. Kelompok-kelompok oligarki, kekuasaan, pengusaha dan lain sebagainya, yang dulu sudah dibangun misalnya oleh ayahnya, atau ibunya, atau pamannya, atau siapapun yang menjadi patron dia, paham ya, patron. Lalu kemudian yang di bawah ini, kalau disebut dalam politik patron klien, kliennya ini ya anaknya atau ponakannya atau saudaranya dan lain sebagainya tinggal meneruskan oligarki itu. Jangan sampai terjadi. Kontrol sosial wajib dilakukan. Freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press. Semangat! Demikianlah saudara momen ataupun peristiwa di balik penggarapan program Aiman yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kompas TV dan juga Spotify podcast Aiman Wicaksono untuk terus tahu episode terbarunya. Saya Aiman Wicaksono. Salam.